semua, Aga Kareba, apa kabar? Greetings from Makassar. Saya ingin menyapa semua kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, dari Tokyo sampai Nairobi, dari Makassar sampai Kandahar, and all our friends across the globe. Hari ini kami bertiga, saya Hasrul Eka Putra dari Riwanua, sudah bersama dua kawan dan sahabat saya, ada Dayang Malik dan Kak Syarif dari Perdik. Untuk memulai ini, kita mulai dulu dengan perkenalan supaya lebih akrab lagi. Silahkan Kak Syarif, memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Asrul. Saya Nur Syarif Ramadan, tapi saya biasa dipanggil Syarif. Saya asli Makassar. Saya seorang difabel. Tepatnya low vision. Saya bisa melihat mungkin dengan jarak yang sangat terbatas. Kurang dari 1 meter untuk mata sebelah kiri, sedangkan untuk mata kanan itu hanya bisa merasakan bayangan. Saat ini saya di Perdik dipercaya sebagai ketua Perdik. Perdik adalah organisasi disabilitas di Makassar. Kepanjangannya Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Oke, terima kasih Kak Syarif. Selamat datang juga. Berikutnya Dayang Malik, silakan Dayang Malik. Tabe Kipa Mupura Mama Ridalika Birita. Ya, saya Dayang Malik. Saya difabel visual. Buat teman-teman difabel visual yang tidak melihat, saat ini saya sedang duduk di depan kamera dan mikrofon. Saya menggunakan ikat kepala dengan ciri khas Toraja berwarna aksen hitam dan merah, kemudian menggunakan kacamata hitam, menggunakan baju kaos berwarna merah bertuliskan Keep Inclusive and Stop Ableism. Dan saya seorang totally blind atau buta total dari Makassar, dan salam inklusi. Salam inklusi. Terima kasih Dayang Malik. Ya, luar biasa perkenalan dari kawan kita berdua yang sudah hadir di sini. Teman-teman semua, all our friends across the globe, hari ini kita akan berkumpul di sini untuk berbincang, sharing, dan kemudian juga berbagi pengalaman dalam rangka satu event yang kami berkolaborasi bersama, yaitu event Mozilla Festival. Mozilla Festival ini merupakan sebuah festival global kesenian yang memperkawinkan antara seni dan teknologi yang sebagaimana namanya ini didanai sepenuhnya dan dilaksanakan oleh Mozilla Foundation. Dan podcast kali ini juga bisa terlaksana atas kolaborasi yang apik antara Mozilla Foundation, kemudian teman-teman di Perdik, kemudian juga dari Riwanua Makassar, dan yang pasti juga yang telah memfasilitasi kami dengan studio yang luar biasa ini dari kawan-kawan Prolog Ekosistem di Makassar. Nah, hari ini teman-teman semua, kita akan berbagi, bercerita tentang bagaimana sih internet dan artificial intelligence ini telah membentuk dan membawa kehidupan kita dan juga mempengaruhi kehidupan kita, bukan hanya pada hal-hal yang biasa saja seperti pekerjaan, tapi juga bagaimana ini bisa mempengaruhi kehidupan yang lebih detail seperti bagaimana teman-teman difabel, kemudian juga bagaimana cara kita menikmati dan menciptakan seni. Nah, tentu ini akan sangat menarik karena biasanya kalau kita bicara hanya kesenian itu kita hanya bicara hal-hal yang sifatnya formalistik, bagaimana gambar, bagaimana bentuk, bagaimana bunyi. Kali ini kita akan mendengar dari perspektif yang berbeda, dari perspektif teman-teman difabel. Oke, baik, tapi sebelum kita terlalu jauh ke sana, mungkin Dayang Malik, Kak Syarif, tentu teman-teman di sini semua ingin mengetahui secara singkat lah dulu. Gimana sih sejarah dan ataupun aktivitas dari teman-teman Perdik Makassar sendiri? Mungkin bisa diceritakan singkat dulu sebagai permulaan untuk diskusi kita kali ini. Silakan, mungkin Kak Syarif. Ya, wah, sejarah. Oke, baik. Jadi Perdik itu adalah organisasi disabilitas yang didirikan pada Juni 2016. Waktu itu memang semangat pendiriannya karena kita butuh gerakan alternatif disabilitas yang mungkin selama ini kurang memberi ruang kepada generasi muda disabilitas untuk
untuk beraktivitas di dalam dunia gerakan, dan itu waktu itu memang di Makassar sangat sulit untuk menemukan organisasi difabel yang dipimpin oleh anak muda, dan kedua bergerak di isu literasi itu juga masih sangat terbatas. Jadi pada saat itu semangat yang kita dorong adalah memberi ruang kepada orang muda difabel untuk ikut berkontribusi dalam gerakan disabilitas di Indonesia, sekaligus juga membawa isu literasi, karena salah satu tantangannya untuk menyuarakan isu difabel ini adalah masih sangat terbatasnya misalnya sumber-sumber pengetahuan yang bisa orang temukan atau orang baca terkait dengan difabel. Jadi sejak 2016 didirikan hingga saat ini sudah kurang lebih 7 tahun ya kehadirannya, dan cukup mewarnai juga gerakan sosial disabilitas di Indonesia dengan gaya gerakan alternatif yang ditawarkan, didominasi oleh orang muda, rutin memproduksi pengetahuan, aktif berkampanye secara publik, mengikuti event-event kesenian baik itu yang ada di Makassar ataupun di luar Makassar. Biasanya juga kami mendorong untuk teman-teman untuk bisa berpartisipasi di situ. Begitu mungkin sih sejarah singkat soal Perdik. Wah, mantap sekali. Berarti memang Perdik tidak hanya bicara soal bagaimana inklusi itu sendiri, tapi bagaimana juga mengadvokasi ya. Mengadvokasi dan kemudian juga membuat banyak kegiatan, banyak ragam kegiatan. Kalau untuk ragam-ragam kesenian, ragam-ragam kegiatan yang terkait kesenian kebudayaan ada enggak Kak Syarif? Memang sih untuk saat ini terkait dengan isu itu masih terbatas. Kebanyakan kita masih berkolaborasi dengan pihak lain ataupun mengikuti kegiatan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi seperti misalnya di Makassar itu dengan Makassar International Writers Festival, Perdik berpartisipasi sejak 2017, ikut. Di situ saya masih sebagai volunteer saja, tapi sembari juga memperkenalkan soal Perdik, membawa bahan-bahan bacaan ke Perdik ke festival itu. Jadi itu salah satu kegiatan yang pernah dilakukan. Kemudian mencoba mendorong supaya kegiatan-kegiatan kesenian itu bisa diakses oleh kita yang difabel, misalnya area kegiatannya dapat dilalui oleh pengguna kursi roda, kemudian pertunjukannya bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin butuh juru bahasa isyarat, ataupun teman-teman netra misalnya yang butuh seorang yang kalau seni pertunjukan biasanya kita butuh pembisik, jadi ada orang yang mendeskripsikan soal kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang terbaru sebenarnya kemarin ya, prolog di bulan Oktober atau November ya? 2022. Kita di Perdik diundang juga untuk hadir di situ. Bukan cuma Perdik sih, di Makassar teman-teman dari Gerkatin juga diundang ke beberapa kegiatan yang dilakukan oleh prolog, termasuk juga yang conference ya. Dan itu menjadi pengalaman pertama saya sendiri ikut mengikuti konser musik, apalagi mungkin dengan aliran musik yang selama ini saya anggap kurang asik, tetapi ketika misalnya kita nikmati itu beramai-ramai, ternyata menyenangkan juga. Asik, gitu. Ya, seru. Seperti itu sih yang saya bilang, lebih banyak kita berkolaborasi dengan orang lain, dengan pihak-pihak, dengan lembaga lain kalau terkait seni dan kebudayaan. Baik. Ya nanti sebentar kita akan lebih eksplor lagi di situ ya Kak Syarif. Ya. Saya mau ke Dayang Malik dulu. Ini sebelum saya masuk ke soal Perdik dan sebagainya, saya sangat tertarik nih dengan tulisan di kaos ini, Keep Inclusive and Stop Ableism. Kalau kata inklusif ini kita sudah sering dengar.
Mungkin untuk mengawal diskusi kita ini, karena di sini juga banyak mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang masih jarang berkenalan dengan terma-terma atau istilah-istilah ataupun konsep-konsep yang seharusnya tahu, tapi mungkin karena masih jarang ternarasikan. Saya ingin tanya dulu, stop ableism ini seperti apa sih, Daeng Malik? Oke, jadi ableism atau ableisme kalau kita menggunakan istilah Indonesianya, jadi orang-orang able ataupun orang-orang yang bukan difabel itu kadang-kadang mereka memperlakukan teman-teman masih membangun persepsi di kepalanya tentang bagaimana ruang-ruang sosial itu dinikmati ataupun dilihat dengan cara pandang mereka yang non-difabel. Jadi beberapa hambatan yang selama ini dialami dan dirasakan oleh teman-teman difabel itu kadang-kadang mereka yang memiliki perspektif atau pandangan able itu menganggap hambatan itu terjadi karena difabelnya tidak mampu. Padahal sebenarnya apa yang seharusnya dihadirkan adalah fasilitas atau sarana-sarana yang memungkinkan difabel bisa mengakses dan melakukan aktivitas dan rutinitas hariannya sama dengan mereka-mereka yang mengaku able. Jadi pandangan-pandangan able ataupun ableist itu menganggap bahwa kita mestinya memaksakan diri untuk mampu gitu. Padahal sebenarnya bukannya kita tidak mampu, hanya difabel itu memiliki cara yang berbeda untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya saya orang buta total. Saya bisa melihat tapi berbeda. Saya bisa membaca tapi berbeda dengan orang yang melihat. Kalau orang melihat langsung menggunakan matanya untuk membaca sesuatu, membaca buku ataupun artikel. Tapi orang-orang buta seperti saya itu membaca menggunakan aplikasi pembaca layar ataupun diistilahkan screen readers seperti itu. Jadi kita bisa membaca, kita bisa melakukan aktivitas sama dengan orang lain, hanya saja caranya yang berbeda. Seperti itu. Cara yang berbeda ya, itu kata kuncinya ya. Jadi bukan soal ketidakmampuan, tapi caranya yang berbeda. Ini connect sekali dengan tema yang diangkat dalam Mozilla Fest kali ini dengan tema radical inclusion. Jadi bagaimana sebisa mungkin teknologi dan fasilitas yang ada ini secara inklusif untuk bisa menyediakan cara-cara yang berbeda bagi penikmat yang berbeda, termasuk untuk teman-teman difabel. Nah, saya tadi Kak Syarif sudah nyinggung juga nih soal beberapa kegiatan seni yang ada di Makassar. Saya penasaran juga nih dari pengalaman dan perspektif Kak Rido. Setahu saya memang Kak Rido dulu Daeng Malik selama ini juga banyak berkecimpung di dunia musik, literasi dan sebagainya. Nah, dari pengalaman dan pembacaan itu, Daeng Malik kira-kira saya ingin dengar nih bagaimana sih pandangan ataupun pengalaman secara umum nih gerakan kesenian di Makassar. Bisa diceritakan dulu ya. Yang ada hubungannya dengan difabel dan kesenian yang inklusif. Silahkan. Jadi saya akan mulai barangkali dengan baru-baru ini di Museum Balak Lompoa ada pagelaran pementasan seni yang melibatkan teman-teman difabel yang diasuh atau diselenggarakan kegiatannya oleh teman-teman dari pihak teater. Nah, ada perbincangan di sana yang mengatakan bahwa selama ini ada semacam produk-produk kesenian ataupun karya yang dilakukan oleh mereka yang non-difabel dengan maksud untuk menghadirkan bentuk-bentuk karya yang sekiranya inklusif dan mengambil tema dan isu tentang difabel. Tapi dalam pandangan saya bahwa proses-proses kreatif dan proses pengkaryaan yang mereka lakukan itu sangat berjarak dengan difabel. Kenapa? Karena
proses pengkaryaan yang dilakukan oleh teman-teman seniman non-difabel itu hanya menjadikan difabel dan isu difabel itu sebagai objek semata, tidak melibatkan teman-teman sebagai subjek atau pelaku langsung dalam proses pengkaryaan ataupun proses kreatif dalam menciptakan sebuah karya seni. Jadi kami berpikir bahwa setiap proses kreatif ataupun pengkaryaan itu sedapat mungkin untuk melibatkan secara aktif teman-teman difabel. Baik itu misalnya dalam kesenian seni rupa, ataupun seni tari, seni gerak, seni musik, bahkan untuk riset-riset yang selama ini dilakukan dalam kerangka isu difabel itu sedapat mungkin melibatkan difabel sebagai subjek. Karena ada istilah yang sering beredar di teman-teman, nothing about us without us gitu. Jadi sedapat mungkin pelibatannya tidak sebagai objek semata tapi subjek. Saya kira itu yang lebih penting. Selain dari tadi, kalau tadi dari sisi pemerintah, dari aktivitas-aktivitas komunitas seni dan sebagainya, dari pembacaannya Daeng Malik kira-kira seperti apa nih melihat di Makassar? Untuk beberapa tahun terakhir saya kira ada perkembangan untuk isu inklusivitas berkesenian di Makassar. Contoh misalnya pertama kali saya berbincang dengan Juang dan Nirwan, mereka orang Frolog. Itu di tahun 2019 kami berbincang tentang Frolog Fest yang bagaimana memasukkan isu difabel ke dalam sebuah seni pertunjukan. Itu kejadiannya 2019. Nah, kemudian waktu berjalan diskusi-diskusi sampai kejadian di 2022 kami bersama teman-teman difabel yang lain itu diundang secara khusus untuk menghadiri perhelatan dan pagelaran konser musik sekaligus mengikuti konferensi musiknya dan berbicara tentang bagaimana difabel menikmati kesenian khususnya di konser musik. Itu satu di musik. Nah di ranah kesenian yang lain saya kira misalnya di seni gerak, di tari itu kita juga sudah mulai ada pelibatan dari teman-teman komunitas seni, komunitas teater untuk melatih teman-teman difabel dalam hal melakukan pertunjukan. Nah baru-baru ini juga saya berbicara dengan beberapa pelaku kesenian khususnya di teater untuk kemudian bagaimana kita mau menggagas sebuah kelompok teater ataupun kelompok seni yang nanti diisi oleh teman-teman difabel yang kemudian bisa kita pentaskan sama-sama. Di ranah lain seperti di seni rupa, saya bersama teman-teman mulai mengadvokasi misalnya ada semacam kegiatan pameran seni karya rupa itu untuk kita bisa turut aktif di dalamnya. Misalnya orang-orang buta karena tidak bisa melihat, kita bisa meraba lukisan, bisa meraba patung, dan teman-teman dari ragam difabel yang lain juga bisa menikmati kesenian ataupun karya seni itu dengan cara yang berbeda pula. Wah, iya keren sekali ya. Jadi memang tidak hanya sebagai objek seperti tadi yang disampaikan ya, tapi bagaimana terlibat dalam proses produksi dan termasuk juga bagaimana menikmatinya dengan cara-cara yang berbeda. Nah itu yang tadi saya juga penasaran. Tadi saya kembali ke Kak Syarif. Tadi misalnya dalam perhelatan musik menikmati musik ya dengan teman-teman yang tunanetra itu menikmati sempat juga ikut di prolog. Iya. Kalau teman-teman yang tunarungu juga sempat ikut. Iya, waktu itu yang terlihat saat Prolog Fest kemarin memang kebanyakan adalah teman-teman netra dan juga teman-teman tuli. Jadi kalau di kami sendiri untuk yang netra itu kami membawa beberapa orang kawan, kita menyebutnya awas ya, yang non-difabel. Yang kemudian orang awas disebutnya seperti itu, non-sighted people. Nah, waktu itu kami ditemani untuk paling tidak untuk menemukan lokasi tempat
pertunjukan yang ingin kita hadiri pada saat itu. Kemudian dia bertugas juga mendeskripsikan situasi yang berlangsung di atas panggung, ada berapa orang yang main, sampai sedetail yang main musik itu pakai baju apa, vokalisnya gimana, tinggi apa. Ya, jadi memang sedetail itu misalnya. Jadi bukan hanya menyebutkan bahwa di atas itu ada 2 orang atau 5 orang pria, tapi biasanya kita juga dibantu untuk mendeskripsikan bahwa dia memakai baju apa, seperti yang dilakukan Deng Malik tadi ya di awal. Oh, sedetail itu ya? Ya, sedetail itu agar kita betul-betul bisa menikmatinya. Sayang sekali karena pengetahuan musik saya kurang sebenarnya. Jadi saya malah mengenal banyak ragam alternatif genre musik itu ketika ketemu dengan teman-teman kayak Deng Malik, kemudian teman-teman lain yang kemudian memperkenalkan hal itu kepada kami, sehingga akhirnya kita juga bisa menikmatinya seperti itu, ataupun latar belakang di balik sebuah penciptaan sampai sedetail itu malah. Nah, kalau untuk teman-teman tuli, waktu itu memang mereka kan secara visual masih bisa ya, jadi ada juga juru bahasa isyarat yang hadir dan menginterpretasikan soal lirik lagu yang dimainkan mungkin, ataupun ketika pada pertunjukan itu misalnya ada beberapa informasi yang disampaikan yang mungkin tidak dapat diakses secara visual, dan akan diterjemahkan secara langsung agar kawan-kawan tuli juga bisa menyaksikannya. Okay. Seperti itu sih proses yang berlangsung kemarin. Iya. Deng Malik tadi dibilang nih lebih suka nih soal musik indie. Saya juga kenal Deng Malik. Mungkin bukan hanya dalam konteks Makassar nih, Deng Malik. Kira-kira bisa berbagilah ke teman-teman semua di sini di Indonesia dan di teman-teman secara global. Di Indonesia sendiri bagaimana Deng Malik melihat perkawinan antara seni, khususnya mungkin seni musik dengan dunia difabel? Bisa dibagi lagi pengalamannya ataupun pengetahuannya soal itu. Oke. Jadi kalau di musik sendiri dalam beberapa tahun terakhir, paling tidak dekade terakhir ini, seniman-seniman yang bergelut di musik itu saya kira sudah mulai terbuka dengan isu ini. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya kita ambil contoh soal lirik. Okay. Jadi lirik kadang-kadang dalam pembuatan lirik itu ada diksi-diksi atau terma-terma tertentu yang kemudian tanpa disadari itu bisa mencederai dan menyinggung teman-teman difabel. Misalnya diksi seperti hatinya buta. Kata buta, kata buta itu bagi mereka yang menciptakan lagu mungkin bisa jadi itu dua kata yang bisa jadi romantis ataupun bisa menjadi lirik yang bagus, tapi bagi teman-teman yang mengalami kebutaan itu bisa saja sebuah kata yang sangat sensitif. Nah, dari obrolan-obrolan itu dengan teman-teman musisi, banyak di antara mereka yang mulai sadar untuk berhati-hati ketika menuliskan lirik-lirik lagu seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan diksi-diksi yang sedapat mungkin bisa menimbulkan sensitivitas bagi teman-teman difabel, tapi dalam proses kreatif menciptakan lirik itu sedapat mungkin lebih inklusif lagi. Nah, itu. Kemudian beberapa yang saya amati itu ada beberapa kawan band itu sudah mulai membuka diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman difabel. Misalnya teman tuli yang tidak bisa mendengarkan suara itu, mereka bisa menikmati musik dari dentuman misalnya bass drum. Jadi ada vibrasi-vibrasi tertentu yang mereka masih bisa tangkap secara intuitif. Oke. Nah,
ada kemudian proyek-proyek yang akan segera dimulai untuk bagaimana berkolaborasi antara teman-teman di musik dengan teman-teman difabel untuk menciptakan satu karya yang inklusif dan tetap melibatkan teman-teman difabel dari berbagai ragam. Dan ini saya kira di Indonesia dan khususnya di Makassar sudah mulai dilakoni oleh teman-teman skena musik indie. Seperti itu. Artinya ada tren positif ya ke arah sana ya. Iya, betul bagaimana sekali. teman-teman difabel itu sudah, itu tadi tidak hanya sebagai penikmat ya, tapi sudah sama-sama turut untuk memproduksi karya-karya seni, khususnya karya-karya musik ya yang tadi sudah disampaikan. Oke, sekarang saya ingin nanya nih, kalau dalam tren positif tadi ini, menurut Kak Syarif dan Kak Ridho mungkin ada ndak pengaruh teknologi di situ? Apakah teknologi ini juga termasuk yang mempercepat tren positif bagaimana inklusivitas di bidang kesenian ini mulai menunjukkan pergerakan yang baik begitu? Pak Ridho dulu lah. Oke, saya kira peran teknologi digital itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Kalau dulu misalnya saya untuk menikmati sebuah sajian musik, saya harus mendatangi gigs atau panggung-panggung ataupun konser-konser yang dengan skala yang lebih besar untuk mengetahui band-bandnya seperti apa. Kalau tidak, saya mesti membeli rilisan fisik dalam bentuk CD ataupun piringan hitam. Tapi itu kan membutuhkan biaya. Ada budget-budget khusus yang harus kita sisihkan untuk membeli rilisan fisik. Nah, dengan perkembangan digital hari ini, ada platform-platform khusus seperti Spotify, kemudian di beberapa platform lain itu kita bisa menikmati musik di YouTube, bahkan ada YouTube Music itu kita bisa mendengarkan dari beragam genre, beragam aliran dari negara mana saja. Kita bisa menikmati itu. Nah, saya kira peran dari digital inilah yang kemudian membangun inklusivitas dan kesetaraan di dunia musik itu lebih besar lagi karena kita bisa menikmati lebih banyak lagi beragam musik dari beragam tempat. Iya. Dan sebagian besar mungkin gratis ya. Iya, apalagi itu. Kalau dari jelas ya teknologi saat ini membantu banyak juga. Saya itu setahun terakhir suka banget nonton film di salah satu platform yang menyediakan audio describer. Sayangnya masih Inggris ya, masih dalam. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang berbahasa Indonesia, tapi mayoritas audio describernya itu berbahasa Inggris. Jadi kalau mau nonton film Hollywood atau mungkin drama Korea. Jadi di platform itu dia menjelaskan adegan per adegan. Yang tidak bisa dijelaskan oleh dialog. Oke, saya cerita itu. Jadi audio describer plus subtitle yang bisa terbaca oleh screen reader. Itu sebuah kemajuan dan tidak banyak sih. Platform yang saya maksud itu adalah Netflix. Netflix itu aplikasi yang paling aksesibel untuk saat ini. Saya baru tahu loh ada fitur itu loh. Karena di net saya malah beli tablet hanya untuk itu ya. Untuk nonton dan beberapa tayangan yang ada di situ itu kita yang pengguna screen reader, ketika misalnya kita nonton film yang mungkin bahasanya tidak kita kuasai, tetapi platformnya menyediakan subtitle dalam bahasa Indonesia, itu sudah bisa terakses. Sudah bisa diakses dan kita bisa pahami misalnya dialognya karena sambil jalan filmnya screen reader juga membacakan subtitle yang muncul di situ. Kemudian yang kedua adalah audio describer. Saya nonton kemarin film The Blind Side
itu lengkap, subtitlenya bisa terbaca, dan juga ada audio describernya. Jadi audio describer itu tidak selalu dia hanya menjelaskan soal situasi ataupun tulisan-tulisan. Misalnya di awal film kan biasanya ada tulisan ya. Oh iya. Dan itu kan hanya tulisan biasa yang muncul. Tidak. Kalau kita yang penonton buta itu tidak tahu apa itu. Nah, dia membacakan itu bahwa di layar dengan background hitam ada tulisan berwarna ini, tulisannya seperti ini. Jadi itu sangat membantu sih. Belakangan saya sering nonton stand up komedi, komedian yang juga dilengkapi dengan itu, selain subtitle juga ada audio describernya. Tapi kalau misalnya komediannya itu berbahasa Inggris, biasanya saya matikan subtitlenya, tapi tetap saya membunyikan audio describernya supaya ketika misalnya kamera menyorot penonton, itu saya tahu bahwa kamera sedang menyorot penonton yang sedang tertawa. Kemudian informasi-informasi di stage itu seperti apa, gimmick panggungnya. Ya, gimmick panggungnya itu semuanya disampaikan oleh audio describernya. So kita yang memang tidak bisa melihat itu juga tahu kondisinya seperti apa. Dan ya begitulah, saat ini saya menemukan kesenangan baru untuk menikmati karya yang dihasilkan oleh orang-orang. Namun memang masih banyak juga misalnya yang bisa se-aksesibel itu, tapi mungkin karena adanya tren positif seperti itu, dan mungkin juga penting sih buat kita yang disable user untuk menyampaikan itu supaya itu menjadi praktek baik yang mungkin juga bisa ditiru oleh platform-platform lain, sehingga kita semakin nyaman untuk menikmati itu. Tapi kalau soal audio describer tadi itu kebanyakan masih dalam versi Inggris ya? Iya, versi Inggris, dan kebanyakan film-film Inggris juga. Itu masalahnya ya, mungkin ya. Itu salah masih satu karya yang mungkin yang menarik kemarin itu yang dihasilkan oleh Uci Agustin ya, yang film Sejauh Ku Melangkah itu lengkap audio describernya dalam bahasa Indonesia juga yang bisa. Tapi ini mungkin menjadi tantangan juga, atau mungkin hal yang bisa kita suarakan untuk sinias kita ya, untuk para pembuat film, agar hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan ya, karena masih sangat terbatas yang itu. Kita sendiri di Perdik sering mengadakan acara nonton bareng, dan kita masih mencari cara terbaik agar film yang kita tonton bersama-sama itu bisa dinikmati oleh penonton buta tanpa mengganggu penonton yang lain yang tidak membutuhkan audio describer itu. Ya, tadi film apa tadi yang Indonesia? Iya, Sejauh Ku Melangkah. Sejauh Ku Melangkah. Itu film yang yang memang dirancang dalam produksinya juga sudah ada audio describernya begitu. Itu sebenarnya film yang menceritakan soal dua orang difabel, satu di Jakarta dan satu di Amerika, menceritakan pengalaman hidup mereka berdua. Jadi memang filmnya memang dibuat untuk isu difabel. Jadi memang sejak dari awal direncanakan supaya itu bisa diakses oleh teman-teman difabel. Iya, tapi memang butuh ke depan ya. Semoga dengan tren positif tadi ini semakin banyak film-film ataupun karya-karya seni lain yang bisa dinikmati, misalnya punya fitur audio describer, khususnya yang berbahasa Indonesia ya. Karena kalau begitu kan artinya teman-teman lain yang tidak bisa berbahasa Inggris misalnya sulit untuk menikmati itu. Iya. Betul, dan iya, untuk teman-teman tuli itu ya saya hampir lupa. Teman tuli itu juga sangat bergantung kepada subtitle atau closed caption ya mereka menyebutnya. Jadi misalnya kalau kita nonton film kemudian ada teks yang bukan dialog sih, tapi misalnya tiba-tiba ada teks yang menggambarkan bahwa ada bunyi desiran air, atau bahkan bunyi kentut dan hal-hal seperti itu merupakan hasil dari advokasi teman-teman tuli ya. Jadi mereka bisa menikmati bunyi itu dalam bentuk tulisan. Jadi ada misalnya ketika misalnya di YouTube
mereka ingin menonton sebuah podcast kemudian tidak ada juru bahasa isyaratnya misalnya di situ. Nah, salah satu cara yang mereka bisa mengikuti perbincangan yang disampaikan di situ itu adalah adanya closed caption itu. Jadi mereka misalnya bisa mengikuti perbincangan meskipun juru bahasa isyaratnya tidak ada. Jadi itu salah satu alternatif lain yang bisa digunakan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi teman-teman deaf, teman tuli. Iya, karena Dang Malik mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau menikmati karya seni, kalau tadi Sarip sudah bicara soal film, saya kira misalnya di rupa. Seperti lukisan, jadi difabel visual ataupun difabel netra yang tidak bisa melihat itu ketika kita berkunjung ke museum ataupun ke galeri itu biasanya membawa personal assistant ataupun membawa teman yang akan mendeskripsikan, menceritakan tentang karya seni, lukisan misalnya. Jadi misalnya di sebuah galeri ada beberapa lukisan, maka orang yang menjadi pendamping, menjadi personal assistant itu dia akan menceritakan tentang tidak hanya objeknya saja, tapi misalnya warnanya seperti apa, tekstur lukisannya seperti apa, sapuan yang dipakai. Makanya penting juga kiranya orang-orang di galeri seni ataupun di museum itu menyediakan para pemandu yang paham betul tentang sebuah karya seni yang dipamerkan. Karena kadang-kadang teman-teman itu bertanya, ini gaya lukisannya seperti apa? Apakah dia ekspresionis? Apakah abstrak? Apakah dia mengikuti Pablo Picasso atau seperti Avandi? Nah, para pemandu-pemandu di galeri atau museum itu mestinya sudah paham itu supaya lebih inklusif lagi. Jadi teman-teman yang tidak bisa melihat secara langsung itu bisa menikmati lukisan dengan caranya sendiri. Gitu. Oke, ya. Itu tadi kata kuncinya di awal tadi. Dengan caranya sendiri, dengan cara yang berbeda, makanya butuh untuk adanya fasilitas-fasilitas tertentu. Oke, saya lanjut lagi nih tadi soal teknologi. Nah, baru-baru ini kan di bulan November, Desember kemarin ini kita sempat nih dihebohkan di kampus, di jurnalistik, kemudian di mana-mana, bahkan di dunia industri dengan ada teknologi artificial intelligence yang namanya misalnya seperti ChatGPT, kemudian ada DALL-E, kemudian ada namanya banyaklah platform-platform lain. Victory. Yang bagaimana orang hanya dengan teks bisa menggenerate gambar-gambar, bagaimana manusia sudah bisa bercakap-cakap dengan masih selayaknya manusia. Nah, saya pengen tahu juga nih dari perspektif teman-teman dari Dayang Malik maupun Kak Syarif. Kira-kira dengan kemajuan teknologi artificial intelligence seperti ini, apakah ini bisa lebih lagi untuk membantu teman-teman difabel dalam menikmati karya seni? Misalnya fitur untuk artificial intelligence, ChatGPT misalnya. Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh teknologi seperti ini untuk membantu teman-teman difabel dalam menghasilkan karya lah? Dan Malik? Kalau menikmati karya, artificial intelligence seperti itu bisa saja kita gunakan karena ketika kita menanyakan tentang karya tertentu, karena mungkin dia punya database yang cukup banyak, akhirnya kita bisa menanyakan tentang detail-detail tentang karya di situ. Berbeda misalnya kalau kita coba carinya ke search engine ataupun mesin pencari selain dari serupa ChatGPT tadi, karena kita hanya disediakan link-link untuk kita mencari sendiri dan membaca. Tapi kalau artificial intelligence yang ada hari ini itu seperti sudah ada reviewnya, sudah bisa ada resume yang bisa kita baca langsung ataupun kita dengarkan dari situ. Jadi untuk menikmati saya kira
sangat memungkinkan dan cukup membantu, apalagi bagi teman-teman buta. Nah, untuk menghasilkan karya sebenarnya saya pernah mencobanya, maksudnya mencoba mengakses itu dan cukup mengerikan sebenarnya karena Mengerikannya di mana tuh? Mengerikannya karena ternyata mereka banyak sekali mengetahui hal-hal yang tidak kita pahami gitu. Nah, tapi hal positif yang bisa kita ambil, kita bisa jadikan artificial intelligence itu sebagai teman mengobrol ataupun teman untuk mencari ide ataupun sekedar menciptakan gagasan-gagasan yang mungkin dengan cara konvensional kita masih buntu. Tapi dengan bantuan artificial intelligence ada beberapa pilihan-pilihan atau opsi yang diberikan, dan dari situ menjadi pangkal untuk kita menyusun gagasan-gagasan dalam proses penciptaan sebuah karya seni. Seperti itu. Inspirasi dari gagasan-gagasan baru ya. Iya. Kak Syarif mungkin pernah coba juga nih Kak Syarif. Saya kalau coba sendiri belum pernah, tetapi mendengarkan pengalaman beberapa teman-teman yang mencoba itu kayak seru sendiri aja, menyenangkan ya mendengarkan itu, dan saya sangat-sangat tertarik juga untuk mencobanya. Tapi pasti kebanyakan saat ini misalnya teman-teman netra ketika dia mampu mengakses teknologi sangat banyak membantu lah buat kita ya, buat difabel, dan saya merasakan itu. Saya bisa mandiri mengakses pekerjaan, mengerjakan sesuatu itu karena adanya campur tangan dari teknologi, dan semakin kesini semakin suportif juga ya. Apalagi kayak AI itu, artificial intelligence, saya yakin itu akan banyak apalagi kalau misalnya kita tidak memiliki personal assistant untuk melakukan sesuatu, misalnya artificial intelligence ini bisa menjadi salah satu alternatif mungkin yang bisa membuat kita yang difabel bisa lebih menikmati karya ya, menikmati karya, dan juga mungkin ada beberapa hal-hal yang lain yang selama ini kayak mau mendesain dan kita tidak ada orang yang bisa bantu, kita bisa coba fitur itu ya. Dan itu yang disampaikan oleh Deng Malik tadi mengerikan ya, karena saya sendiri ketika misalnya pernah sekali coba itu, mencoba menanyakan ke adik saya yang masih yang non difabel untuk apa sih, karena kita cuma mengetikkan sesuatu, memberi deskripsi, dan dia yang membuatnya, dan itu memang sangat, dan kabarnya otentik, sangat gambar baru. Jadi seperti yang disampaikan Deng Malik tadi, membantu kita menemukan ide, menginspirasi juga, sehingga yang mungkin selama ini kita kadang kesulitan ya untuk mendesain sesuatu, dengan adanya itu bisa lebih mudah. Ya. Ya, Deng Malik ini kan juga setahu saya suka juga desain. Ya. Bisa membantu juga ya dengan misalnya fitur-fitur DALL-E dan sebagainya, Midjourney dan sebagainya. Oh ya. Ya, DALL-E saya sempat coba. Jadi karena sebelumnya saya kan desain grafis. Ya. Sebelum mengalami kebutaan, saya senang mendesain, dan pada saat saya mengalami kebutaan saya tetap mendesain menggunakan mata dan tangan orang lain. Jadi saya bisa memandu orang lain untuk mendesain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, ketika mencoba AI DALL-E itu, saya mengetikkan beberapa deskripsi informasi ke dalamnya, dan kemudian tiba-tiba saja diberikan ada 4 alternatif gambar yang cukup excited juga saya pikir, tapi masih bagi saya ya, setelah saya meminta kawan untuk mendeskripsikan gambar atau ilustrasi yang diciptakan itu, masih belum bisa menyamai proses kreatif yang dilakukan oleh manusia. Okay. Karena biar bagaimana mesin tetaplah mesin.
Seperti itu. Tapi ini baru versi pertama loh. Iya. Saya tidak tahu beberapa versi tahun 2, versi 3, versi 4. nanti ya. Itu akan menarik sih nantinya. Saya sendiri sangat penasaran dan excited menunggu perkembangannya seperti apa. Iya. Mungkin di masa depan hanya dengan kamera. Misalnya teman-teman netra bisa hanya dengan kamera sudah bisa dapat personal assistant yang menjelaskan suatu kondisi dengan sangat detail ya. Kalau memang bagaimana artificial intelligence bisa membuat kamera ini sudah menjadi seperti mata manusia dan yang punya otak manusia. Begitu. Yang sudah bisa sebelah kiri ada ini, sebelah kanan ada ini, dan deskripsinya mungkin akan lebih detail, lebih komprehensif nanti di masa depan ya. Kita datang ke museum hanya tinggal menyoroti kamera ke lukisan, dia akan memberikan kita teksturnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, stylenya seperti apa. Mungkin mungkin waktunya tidak lama lagi ya kalau kita lihat perkembangan teknologi yang seperti sekarang. Nah, ada juga beberapa pihak yang bicara soal bahaya dari teknologi semacam ini. Menurut Neng Mayu maupun Kak Syarif, ada enggak bahaya dari teknologi yang seperti ini? Untuk perkembangan artificial intelligence, dulunya saya berpikir kerjaan-kerjaan yang mungkin akan hilang adalah kerjaan-kerjaan yang akan digantikan oleh robot-robot. Jadi kerjaan-kerjaan kasar. Dan urutan paling belakang mungkin dunia kreatif. Tapi dengan adanya AI yang sekarang ini justru saya pikir yang paling cepat hilang ini di dunia kreatif. Justru. Karena saya sempat menonton ada satu ulasan tentang bagaimana AI ini digunakan untuk menulis. Betul. Menulis konten menulis konten. Ya, menulis konten, dan di situ kita tidak menggunakan lagi otak untuk berpikir, tapi kita serahkan semua pada AI itu. Betul. Nah, itu salah satu. Jadi mungkin dunia kreatif akan jadi kiamat. Yang kemudian negatif berikutnya adalah teman-teman yang memang sedari awal punya kecenderungan malas membaca, ataupun malas mengkonsumsi dan menggunakan paradigma pengetahuan, itu kemudian bisa jadi ke depan mereka akan semakin malas karena ada mesin yang bisa mereka andalkan. Jadi mungkin sampah-sampah seperti di film Wall-E itu, di mana manusia akan hilang nanti. Itu bisa jadi beberapa tahun lagi saya pikir. Iya, semakin manusia semakin pintar, kita ini semakin di situ-situ saja dari dulu ya. Kak Syarif mungkin sama sih. Kalau apa yang disampaikan Demalik tadi, yang saya bayangkan itu juga tidak jauh dari situ. Sekarang saja memang orang semakin malas untuk bergerak dan maunya serba instan. Nah, hal-hal seperti itu akan semakin banyak kita temui di masa yang akan datang. Jadi itu akan membuat kita rentan. Iya. Dan menarik tadi yang disampaikan Dayang Malik. Kita pikirnya dulu yang diganti itu misalnya kerja-kerja kasar ya, buruh di pelabuhan, buruh di pabrik dan sebagainya. Dunia kreatif, tapi sekarang malah sebaliknya ya. Buruh-buruh itu misalnya dalam konteks Makassar sekarang itu sampai sekarang pun tidak tergantikan. Masih tetap ada, masih beribu-ribu pekerjaan di sana. Dan malah pekerja-pekerja kreatif yang menggantungkan pencahariannya pada proses kreatif otak, menciptakan gambar-gambar baru, lukisan-lukisan baru, malah secepat ini ya. Betul, itu menarik itu. Malah terbalik dia fenomenanya yang terjadi. Oh iya. Nah, makanya mungkin berita baik untuk teman-teman difabel seperti saya, karena ada mesin yang akan membantu untuk menikmati ataupun memahami sebuah situasi ataupun karya seni. Tapi bagi teman-teman yang bergerak di dunia kreatif, kiamat bagi mereka. Karena pekerjaannya bisa hilang, karena siapapun sekarang bisa menciptakan karya dengan hanya mengandalkan gadget, perangkat di tangan seperti itu. Orang bisa menciptakan musik, bisa menciptakan karya seni.
maksudnya bukan hanya bicara rupa ataupun gambar, tapi musik pun sekarang kan dengan artificial intelligence sudah banyak website yang bisa membuat musik hanya dengan kita memberikan misalnya kategori-kategorinya, kita mau yang beatnya begini, kita mau yang emosinya seperti ini, dan mesin itulah yang akan membuat musik dan instrumen bagi kita. Ini mengerikan juga ya. Iya. Tapi mungkin ini sekaligus jadi tantangan bagi teman-teman seniman, saya kira. Bagaimana secara intuitif mereka menciptakan karya-karya yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui artificial intelligence, karena mungkin bagaimana pendalaman ataupun penjiwaan dari sebuah proses penciptaan sebuah karya itu tidak dialami dan tidak dilakukan oleh artificial intelligence. Jadi bagi teman-teman seniman, ya ini kita harus belajar dan lebih serius lagi menggarap sebuah karya supaya tidak ketinggalan dan tidak terkalahkan oleh mesin-mesin. Iya. Harus semakin kreatif ya, dan harus lebih humanistik ya, karena mesin ini sudah semakin human, makanya kita harus lebih human lagi dari sebelum-sebelumnya. Ya. Oke, saya kira ini sangat menarik ya kalau bicara soal teknologi, tapi berhubung juga waktu dan durasi kita ini sudah mau hampir sejam. Untuk penutup mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan dari Syarif dulu, silakan nggak? Apa ya? Dalam hal bagaimana difabel, pergerakan difabel, teknologi, kesenian dan sebagainya. Ya, pertama seperti yang kita diskusikan tadi ya, bahwa sekarang ada tren positif, teman-teman disabilitas, teman-teman difabel akan lebih mungkin dilibatkan dalam kerja-kerja kolaborasi dalam menciptakan karya. Kami mensyukuri itu dan kami sendiri di Perdik mendorong itu, dan sangat senang ketika misalnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin berkolaborasi dengan kita, karena itu juga menjadi salah satu concern yang selama ini juga kita suarakan ya, bagaimana teman-teman difabel bisa terlibat dalam penciptaan karya, hingga kemudian bagaimana membuat difabel juga bisa menikmati karya-karya seni dengan berbagai macam cara atau alternatif yang digunakan melalui teknologi. Jadi kita sangat terbuka untuk kolaborasi yang ingin dilakukan dengan kita, dengan Perdik maupun saya rasa dengan lembaga-lembaga difabel yang lain. Mungkin itu sih. Oke, baik. Ya, semoga juga dengan momen-momen seperti ini, dengan podcast seperti ini, apalagi kita terhubung dengan Mozilla Festival, yang nanti podcast kita ini akan ditonton oleh teman-teman dari bukan hanya dari Makassar, Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Mungkin juga ini akan bisa membuka ruang-ruang kolaborasi baru ya bagi teman-teman Perdik, teman-teman difabel di Indonesia dan di Makassar khususnya ke depan. Oke, Dai Malik. Harapan besarnya sebenarnya adalah dalam sebuah proses penciptaan karya, difabel tidak hanya dijadikan sebagai objek inspirasi, tapi difabel menjadi bagian yang turut serta aktif dalam penciptaan karya tersebut. Jadi mulai dari proses perencanaan karyanya sampai pada bagaimana cara menikmati karya itu haruslah dalam ranah yang inklusif, dan kita memakai prinsip-prinsip kesetaraan, karena biar bagaimana sebuah karya seni dia harus bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya oleh kalangan seniman saja, tidak hanya oleh penikmatnya saja yang punya ruang-ruang yang terbatas, tapi dengan cara-cara yang lebih variatif lagi, lebih beragam lagi, difabel juga bisa ikut menciptakan dan menikmati karya-karya seni, tentunya dengan semakin canggihnya teknologi yang hadir hari ini. Jadi
pun bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menciptakan mesin-mesin yang bisa membantu dan memudahkan teman-teman difabel dalam menikmati karya seni, sedapat mungkin juga kita turut dilibatkan dalam proses-proses penciptaan itu juga. Seperti itu. Iya, mantap sekali. Tidak hanya sebagai objek ya, tapi sebagai subjek aktif juga dalam berpartisipasi, berkolaborasi dan menciptakan. Karena beberapa kali teman-teman difabel itu juga diminta untuk menjadi konsultan ketika misalnya ada website yang apakah website tersebut ramah terhadap pembaca layar atau seperti apa. Nah, salah satunya teman-teman difabel langsung sebagai orang end user yang nantinya juga akan menjadi pengguna bagi website ataupun layanan-layanan digital lainnya itu turut serta dilibatkan supaya betul-betul inklusif bagi semua. Iya, mungkin kalau di sini juga kita dalam payung Mozilla, mungkin Mozilla juga harus bisa terdepan juga ya untuk bagaimana menciptakan fitur-fitur web browser dan sebagainya yang lebih ramah dengan difabel. Iya. Baik, sangat menarik, sangat inspiratif dan sangat mendalam podcast kita kali ini. Mungkin seri podcast ini bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berbeda ya. Siapa tahu kalau ada kesempatan lagi yang lain. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Syarif dan Dayang Malik yang sudah bersedia untuk berbagi, berkolaborasi dan sharing pengalaman dan pengetahuan di podcast kita kali ini. Sekali lagi saya Hasrul Eka Putra dari Riwanua mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Perdik, kawan-kawan dari Prolog Ekosistem yang telah memfasilitasi sampai podcast ini bisa kita laksanakan di Makassar. Akhir kata saya ingin mengucapkan salam sehat dan salam inklusi bagi kita semua. Bagaimana salam inklusi? Oke, salam inklusi bagi kita semua. Salam dari Makassar. Dadah.